Bapak Ibu, saya dikasih tema tentang kemerdekaan. Ya, sebelum ini pointernya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, judul yang saya ambil adalah Merdeka Tapi Bodoh. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak terlalu sensitif dengan kata ini ya. Tapi nanti saya yakin Bapak Ibu Saudara akan belajar merenungkan. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita jadi orang yang benar-benar bodoh atau benar-benar bijak Bapak Ibu. Ya. Nah, ada satu pertanyaan buat kita semua sore hari ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara ditanya apa yang ingin Bapak Ibu Saudara raih hari ini, saya yakin jawabannya akan beragam. Ya, tetapi saya yakin semua ada keinginan untuk meraih sesuatu. Mungkin pengen keuangannya stabil, mungkin ingin rumah tangganya baik, bagus, sejahtera, bahagia. Mungkin kesehatannya lagi pengen diraih untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin asam urat, pengen asam uratnya 0 Pak, gitu saudara ya. Jadi ada sebuah keinginan yang seringkali kita utarakan dalam hati atau kita ucapkan dan itu kita ingin raih Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah kita punya keinginan yang ingin kita capai, pertanyaan yang kedua adalah jika itu sudah ada dan sudah Bapak Ibu raih, apa yang akan Bapak Ibu perbuat selanjutnya? Ya. Kadang-kala orang cuma stuck ada di titik pencapaian itu, tetapi nggak ngerti selanjutnya mau berbuat apa, selanjutnya mau dibikin apa. Nggak ngerti Bapak Ibu. Nah, ini adalah seorang Abraham Maslow, dia adalah seorang tokoh teoretikus ya, yang memberikan inspirasi tentang teori kepribadian manusia. Dan dia adalah seorang psikolog, yang kemudian menemukan sebuah teori yang disebut dengan hierarki kebutuhan manusia. Dan ini adalah teorinya Bapak Ibu. Ini saudara. Jadi yang pertama adalah teori yang dia hasilkan adalah ada 5 tingkatan dalam kehidupan manusia. Jadi yang pertama adalah fisiologis. Itu adalah semua kebutuhan yang manusia inginkan. Kebutuhan dasar, makan, minum. Makanya itu juga yang ditulis di dalam Alkitab, ya kan? Jangan kamu khawatir tentang apa yang engkau makan. Jangan engkau khawatir tentang apa yang engkau minum. Jangan engkau khawatir tentang apa yang engkau pakai. Itu kebutuhan dasar. Dan itu menjadi kebutuhan mutlak semua orang. Lalu kemudian setelah orang mencukupi kebutuhan dasarnya, ya, lalu dia akan naik kepada sebuah kebutuhan yaitu apa? Keamanan dan keselamatan. Biasanya secara fisiologis sudah tercukupi, maka orang mulai mikir, aku pengen aman, maka kemudian dia beli rumah. Aku pengen aman, ya, anak-anakku kalau berangkat sekolah pengen aman, gak kena hujan, gak kena panas. Maka kemudian apa? Beli mobil, gitu saudara. Itu kebutuhan. Lalu kemudian berpikir lagi, uangnya cukup, kayaknya aku bisa nih kalau beli asuransi, gitu saudara. Jadi kebutuhannya meningkat dari sosiologis naik ke kebutuhan keamanan, kenyamanan. Nah setelah ada di titik itu biasanya kebutuhannya meningkat lagi, yaitu apa? Sosial. Apa itu? Disayangi dan dicintai. Biasanya kalau sudah ekonominya mapan, mulai mikir, aku butuh pasangan hidup. Aku butuh relasi yang lebih baik lagi. Berkembang Bapak Ibu. Nah, sampai di titik sosial, maka akan naik lagi, yaitu apa? Harga diri. Ya, ini yang hari-hari ini sedang dikejar. Yaitu apa? Popularitas, kemuliaan. Ya, makanya orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR. Mau jadi anggota dewan. Supaya apa? Ada kemuliaan. Ada harga diri. Tapi ternyata di atas semuanya itu Abraham Maslow, dia memberikan sebuah
tingkatan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Yaitu apa? Mempergunakan apa yang ada di sosiologi, fisiologis, naik ke keamanan, keselamatan, naik ke sosial, naik ke harga diri. Kalau enggak mengembangkan diri, berdampak kepada orang lain, maka itu akan menjadi sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara udah cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, rumah ada, mobil ada, aman keluarganya. Lalu kemudian saudara udah punya keluarga yang mapan, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, sosial saudara dengan lingkungan baik, naik kepada penghargaan harga diri. Saudara mungkin jadi ketua RT, RW atau mungkin jadi apapun di pemerintahan. Lalu kemudian di perusahaan pun saudara punya ya tempat yang baik, maka akan menjadi sia-sia kalau kita tidak bisa mengaktualisasikan diri kita. Ya. Jadi ini poin tertingginya. Dan apa yang diucapkan oleh Abraham Maslow itu juga ditulis oleh salah satu pengikut Tuhan Yesus, yaitu Paulus. Dia tuliskan di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya atau handphonenya. Galatia pasalnya yang ke-5, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi Paulus dia bilang begitu. Kalau kita udah dimerdekakan, maka jangan sampai kemerdekaan yang kita gunakan itu hanya berkutat kepada diri kita sendiri. Kita akan jadi orang yang egois, Bapak Ibu. Ya. Tapi Paulus menekankan, kalau kamu sudah dimerdekakan, hendaklah engkau tidak hanya menyenangkan dirimu, tapi layanilah orang lain dengan kasih. Aktualisasikan diri kita. Nah, ini saya tuliskan di dalam versi mudah dibaca. Dikatakan begini, saudara-saudara, kamu telah dipanggil Allah untuk bebas. Jangan gunakan kebebasanmu sebagai alasan untuk untuk melakukan hal yang menyenangkan dirimu dengan berdosa. Tetapi layanilah orang lain dengan kasih. Jadi orientasi hidup kita bukan lagi terpusat kepada diri kita sendiri, tetapi harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya, itu permintaan Tuhan. Ya. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengikuti Yesus, maka ya titik pertumbuhan rohani yang paling tinggi adalah dikala hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain. Berdampak, memberi nilai buat orang lain. Yang walaupun kadangkala tidak semua orang ya menerima kebaikan kita. Ya. Nah, seorang John Wesley, dia mengatakan begini saudara. Ini bapak gereja zaman dulu dia katakan begini. Hidup kita mendapatkan arti ketika kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Yaitu kasih dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Ya. Jadi hidup kita akan berarti, hidup kita akan bernilai kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa berbuah, bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai
ayatnya yang ke-13. Ya. Saya akan ringkas cepat, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti ya sudah memahami isi dari perumpamaan ini. Ada 4 pelajaran penting ya, yang bisa saya sampaikan sore hari ini untuk kita bisa renungkan bersama. Dari pembacaan ini kalau disimpulkan, diringkas, maka kita bisa melihat bahwa pada waktu itu ada 5 gadis yang dianggap bijak dan 5 gadis yang dianggap bodoh, yang sedang menunggu mempelai datang. Tapi ternyata sudah waktunya tiba pesta, mempelai itu enggak datang-datang, alias telat. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kalau datangnya suka telat, saudara punya pembenaran diri lewat ini. Ya kan? Orang itu aja ada di Alkitab telat Pak, jadi ya enggak apa-apa kalau saya telat. Nah gitu saudara. Jadi apapun yang saudara butuhkan untuk pembenaran diri ada banyak di Alkitab. Ya. Nah sampai akhirnya pas lagi nunggu mempelai datang, lalu kelima gadis yang bodoh merasa minyak yang dia perlukan, cadangan minyaknya enggak ada. Dan kemudian temannya yang 5 berkata, kalian cari aja. Ya, kalian cari saja. Pergi sana. Dan di saat kelima gadis yang dianggap bodoh ini pergi, mempelai datang. Lalu kemudian yang 5 masuk, pintu ditutup, mereka berpesta. Yang 5 telat, akhirnya enggak bisa masuk Bapak Ibu. Nah ini pelajaran yang pertama. Bahwa tidak selamanya pintu itu terbuka. Ada saat pasti tertutup. Dalam hidup ini kita berbicara tentang banyak hal. Ada itu kesempatan, ada umur, ada kesehatan, ada pekerjaan, ada bisnis, ada pernikahan, ada pendidikan, atau apapun itu yang seringkali kesempatannya habis. Yang seringkali kalau itu datang, maka udah nggak bisa masuk lagi. Saya pernah satu kali mau pergi ke Surabaya pelayanan, lalu beli tiket, naiknya dari Halim Bapak Ibu. Naik travel, berangkat, lalu kemudian sama travelnya diturunin di pinggir jalan. Ya, di UKI situ saudara. Wah kelabakan, bingung ini gimana caranya. Waktunya udah mepet, wah langsung naik Gojek, pergi ke Halim. Sampai di sana ternyata udah tinggal limit waktu. Lari Bapak Ibu. Pas sampai di depan petugas nyambil ngos-ngosan, dia bilang, wah beruntung Bapak 5 menit lagi close gitu. Wah puji Tuhan saudara. Tapi pernah mau pelayanan ke Palembang, teman saya ketinggalan pesawat Bapak Ibu. Kalau udah ketinggalan otomatis enggak bisa berangkat. Dan dalam hidup ini ada banyak hal yang kadangkala waktunya udah berakhir. Ada orang yang dikasih kesempatan untuk berubah jadi baik tapi dia enggak mau jadi baik. Akhirnya apa? Kesempatan itu hilang. Ada orang yang dikasih umur oleh Tuhan yang harusnya dia gunakan untuk sesuatu yang bermakna. Tapi ternyata dia gunakan hanya untuk kesenangan dirinya. Pada waktunya diberikan oleh Tuhan habis. Gak bisa apa-apa. Kesehatan juga sama. Pekerjaan juga sama. Pernikahan berapa banyak. Kadangkala pasangan memberikan kesempatan lagi untuk bisa berubah. Memperbaiki diri. Tapi orang kadangkala menyia-nyiakan sampai akhirnya apa? Gagal untuk memperbaiki. Dan penyesalan yang harus dia terima, Bapak Ibu. Seringkali dalam ruangan gereja atau pelayanan kadangkala juga sama. Ada banyak orang yang diajak, ayo pelayanan. Ayo pelayanan. Ya, alasannya A sampai Z Bapak Ibu. Saya belum layak, nantilah. Pas pelayanan udah diambil oleh orang lain, dia merasa tergerak, tapi waktu dia menyodorkan diri, ternyata kesempatannya habis. Jadi pintu itu tidak selamanya terbuka. Satu kali kelak,
pasti akan tertutup. Pelajaran yang kedua adalah apa? Kesalahan fatal 5 gadis yang akhirnya dianggap bodoh adalah apa? Dia pergi cari minyak atas tuntutan bodoh dari teman-temannya yang dianggap bijak. Untuk apa? Untuk mementingkan minyak dibanding dirinya. Mereka bodoh. Karena apa? Karena mereka pergi di saat mempelai itu datang. Sedangkan yang dicari mempelai adalah apa? Yang dicari mempelai adalah diri mereka. Pribadi mereka. Nilai diri itu jauh lebih penting dibanding dari minyak. Dibanding dari pelita. Saya mau tanya, ada enggak di antara kita yang pernah mengalami kebodohan? Semua pasti kita pernah. Pernah enggak pelita kita mulai redup? Pernah. Pernah gak kita mulai memikirkan, waduh cadangan minyakku habis? Pernah. Bapak Ibu, tahun 2019, 2018, saya bongkar gereja tempat saya melayani. 2019, tanggal 9 Januari, pas kita mau cordak begini, saudara, dak atas begini, di sebelahnya balkon. Lagi dicor, tiang penopangnya patah, ambruk itu Bapak Ibu. Bram. Ratusan juta habis dalam waktu singkat Bapak Ibu. Saudara tahu, di titik itu saya langsung hopeless, sudah enggak ada harapan. Di titik itu saya menyadari, pelita saya padam. Di titik itu minyak saya habis. Kadangkala dalam kehidupan kita ada banyak momen di mana kita merasakan di titik itu. Ya, semua kita pernah ada di posisi dan situasi lampu redup, minyak hampir habis. It's okay. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena Anda enggak sendirian. Tapi ketahuilah bahwa yang diperlukan Tuhan itu bukanlah minyak saudara. Yang diperlukan Tuhan adalah apa? Kehadiran saudara untuk bisa join pesta. Ya, itu yang diperlukan Tuhan. Berapa banyak orang yang seringkali menyibukkan diri untuk apa? Untuk cari minyak. Untuk menghidupkan pelitanya yang padam itu. Dengan cara apa? Pergi ke sana cari bantuan, pergi ke sini cari bantuan, pergi kemanapun cari bantuan. Dan di saat Tuhan hadir lalu tanya, "Woi Daniel, di mana kamu?" "Saya enggak ada di sini Pak, saya lagi ke kota ini." Atau mungkin siapa lagi? "Hei David," gitu. Tuhan cari kita, bukan cari minyak kita. Kita adalah orang yang seringkali gagal dalam merencanakan sesuatu. Ada di sini kalau tahun baru bikin resolusi? Ya kan? Pak, tahun 2023 saya pengen diet, gitu kan? Enggak nyampe sebulan gagal juga ya. Minyaknya habis. Semua kita pernah jadi pecundang. Semua kita kadangkala susah bangun komunikasi dengan pasangan. Istri saya lagi ambil kuliah SPD Bapak Ibu, karena kami punya sekolah TK. Jadi tuntutan dari dinas istri saya harus menyelesaikan pendidikan SPD. Ya, lalu minta ajarin saya. Pas saya ngajarin, saya kesel karena nggak ngerti-ngerti Bapak Ibu. Emosi akhirnya istri saya bentak, "Papa ini kalau ngajarin orang lain bisa lembut, ngajarin aku kok nggak bisa lembut." Tek, saya sadar saudara. Ya, lampu saya langsung redup saudara. Saya menyadari, oh iya, kadangkala kita sama orang lain, sama jemaat, wah baiknya luar biasa. Ya, tapi sama pasangan sendiri, ya sabarnya ternyata pendek banget, saudara. Ya, berapa banyak di antara kita yang juga mengalami kegagalan? Berapa banyak yang tadinya menggebu-gebu, kena COVID, bem, keluarganya hilang, familinya hilang, bisnisnya hilang, kesehatannya hilang, redup. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita sadar adalah, jika Bapak Ibu Saudara hari ini masih sibuk dengan minyak saudara,
ketahuilah bahwa ada mempelai yang nunggu saudara. Ya. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga adalah apa? Kesalahan dari 5 gadis bijak tidak mau berbagi cadangan minyak. Sebab apa? Sebab menganggap cadangan minyaknya itu jauh lebih penting daripada temannya sendiri. Ya. Kalau kita ngelihat situasi ini artinya apa? Dia sama bodohnya Bapak Ibu. Memaknai sesuatu yang jauh lebih penting dibanding sesuatu yang dia miliki saat itu. Rasa empatinya hilang, rasa pedulinya hilang, ya. Yang harusnya dia bisa berlaku bijak dengan berbagi minyak itu, tapi justru dia suruh temannya untuk pergi. Pergi sana cari minyak. Ya. Berapa banyak kadangkala orang lebih mementingkan apa yang dia miliki daripada temannya yang saat itu sedang kehabisan minyak. Berapa banyak orang yang kadangkala apa? Dia lebih mementingkan popularitasnya, lebih mementingkan pelitanya nyala, lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding temannya yang saat ini sedang terpuruk karena cadangan minyaknya habis. Jadi kalau saya katakan 5 gadis bijak tidak ada bedanya dengan gadis bodoh. Kenapa? Karena dia nggak mau peduli dengan temannya. Dia nggak mau peduli dengan apa yang terjadi dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan berapa banyak kadangkala orang yang kelihatan terangnya hebat, tapi justru dia yang menutup anugerah buat orang lain untuk bisa menikmati kebersamaan itu. Berapa banyak seperti itu. Nah itu seringkali terjadi Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian pelajaran yang keempat adalah bagaimana jika yang menutup pintu itu bukan mempelai. Tapi bisa jadi penjaga pintu atau salah satu dari 5 gadis bijak itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Matius 25, tidak dikatakan siapa yang nutup pintu. Coba kita lihat. Ya. Ayatnya yang ke-10, Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi, coba kita renungkan bersama. Bisa jadi yang nutup pintu bukanlah mempelai laki-laki. Tapi mungkin aja bisa penjaga pintunya. Atau bahkan ada di antara 5 gadis itu yang menutup pintu Bapak. Jadi ada banyak orang yang kadangkala egois. Gak mau temennya ikut. Gak mau peduli dengan kondisi temennya. Gak mau ada rasa empati yang bisa dia share kepada orang lain. Merasa dia layak sendiri untuk menikmati kemerdekaan, kebebasan, dan pesta bersama dengan mempelai itu. Ada banyak seperti itu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan pasal 25 ayat 45 ya. Kita lihat ini. Pasal 25 ayat 45. Maka ia akan menjawab kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini adalah akhir dari pernyataan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan demi perumpamaan, perumpamaan demi perumpamaan, pasal 31 itu berbicara tentang keadaan akhir zaman.
Dan kemudian keadaan akhir zaman itu ditutup dengan sebuah pernyataan yang Tuhan tulis di ayat 45. Jadi aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Pertanyaannya, dari dua kelompok perempuan atau wanita ini, yang satu bawa minyak, yang satu enggak, mana yang paling hina? Yang enggak bawa minyak, ya kan? Yang enggak bisa ikut join pesta. Keadaannya lebih hina. Kita bandingkan dengan 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus tuliskan di dalam pasal 25 ayat 45 itu match dengan apa yang terjadi. Bahwa di akhir zaman ada banyak orang yang akan berlaku egois. Di akhir zaman ada banyak orang yang melakukan kejijikan. Di akhir zaman ada banyak orang yang menyombongkan diri, memfitnah, membual, berontak, tidak tahu mengasihi. Ibadah hanya sekedar rutinitas. Maka dari itu ya seringkali perilaku itu juga kita lakukan dalam kehidupan. Dengan apa? Dengan juga tidak mempedulikan orang lain. Ya, dengan tidak berbagi minyak dengan orang lain. Maka dari itu Tuhan Yesus bertanya, ya, kalau Tuhan Yesus menyatakan kalau kamu tidak menolong yang paling hina ini, maka kamu tidak melakukan untuk aku. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya. Bapak Ibu mau pilih siapa? Ikut siapa? Yang bodoh atau yang bijak? Kalau saya enggak mau pilih dua-duanya, saya mau ikut Yesus. Amin. Ya, jadi saudara ingat, saudara bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Abraham, ya, bukan fansnya siapa lagi, Andreas, Yohanes, Yakobus, ya, siapapun itu di dalam Alkitab. Saya mau katakan, mari kita ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Dia membukakan pintu untuk siapapun, Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin keadaan Bapak Ibu hari ini ada yang seperti gadis bodoh. Jangan sibuk dengan pelita saudara. Jangan sibuk untuk cari persediaan minyak. Ya. Kenapa? Karena mempelai itu butuh diri saudara. Kesalahan dari 5 gadis ini adalah apa? Dia pergi di saat mempelai hadir. Dia meninggalkan posnya di saat mempelai itu datang. Jadi dikala mempelai itu datang dia ada, saya yakin dia pun akan dibawa masuk. Kenapa? Karena mempelai kalau itu digambarkan adalah Tuhan Yesus, dia adalah sumber terang. Amin. Pelita kita yang hampir padam itu bisa diterangi oleh Tuhan. Minyak kita yang hampir habis bisa dipenuhkan oleh Tuhan.
Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri kemudian kita berupaya menghidupkan menghidupkan pelita kita. Berupaya dengan kekuatan ngumpulin minyak. Ngumpulin sesuatu yang bisa dilihat, dipertontonkan kepada orang lain. No. Apapun kondisi kita, kalau keadaan kita sama dengan gadis bodoh, Tuhan hanya mau apa? Enggak usah pergi. Temui Tuhan. Karena dia pasti akan tetap membuka pintu dan mempersilahkan saudara masuk. Ya, untuk apa? Untuk bisa berbagi sukacita pesta dengan Tuhan. Jadi inilah tawaran yang Tuhan berikan. Makanya dia relakan dirinya mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kasih itu buat kita semua. Tapi jikalau kita ada di kelompok gadis bijak, keadaan nasib kita jauh lebih baik dibanding orang lain. Keadaan kita, pelita kita sedang nyala, terang-terangnya. Cadangan minyak kita lagi penuh-penuhnya. Ingat ini, kemerdekaan yang Tuhan berikan jangan dipakai untuk menutup pintu anugerah bagi orang lain. Jangan sampai kita takut berbagi minyak dengan orang lain. Jangan sampai kita berpikir kalau aku bagi dengan orang lain nanti aku kekurangan. No. Ya. Kenapa? Karena justru pada waktu kita alirkan minyak itu kepada orang lain, Tuhan sumber itu akan mengalirkan jauh lebih deras lagi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, pesan buat kita sore hari ini. Hari ini, sebelum saudara keluar dari pintu gereja ini, mari renungkan. Ada enggak teman, sahabat, saudara yang kondisinya minyaknya lagi habis, pelitanya lagi redup. Dalam minggu-minggu ke depan, datengin dia, tanyain, pasang telinga, dengarkan keluh kesah mereka. Saudara mungkin tidak bisa keluar hal yang lain, tapi saudara bisa keluar sebuah hati yang punya empati. Saudara bisa punya hati yang peduli dengan dia. Saudara bisa punya mulut yang bisa mohon kepada Bapa di surga untuk memberi kekuatan kepada dia. Itulah arti dari kemerdekaan. Jadi saudara menggunakan hidup ini untuk bisa menyentuh orang lain dengan kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini kondisi saudara ada dalam kondisi terang benderang, enak banget. Ingat, di sekeliling kita atau bahkan teman segereja kita, hari ini dia sedang redup pelitanya dan butuh uluran tangan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan.